Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-365. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-365 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Demas, ZYRX, Diva, Chani, Icon, dan saham SMMT. Sekali lagi, 6 saham ini merupakan saham yang di-request oleh teman-teman semua di kolom YouTube ya. Jadi bukan saham-saham yang saya pilih sendiri, jadi takutnya nanti dipikir saya lagi mau pom-pom. Nah, sebelum kita lanjut untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka kita lihat dulu highlight dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks pagi tadi open sempat turun tipis di 6142, namun tiba-tiba setelah itu dia ditarik naik sampai 6163, dan jeleknya ketika sesi kedua opening dia dibanting sampai di 6119. Beruntung di akhir sesi, akhir closing, dia masih bisa mempertahankan kenaikan tipisnya di 0,03% di harga 6144. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan candlenya, maka itu ada jarum panjang sekali ke bawah yang akhirnya membuat ada seperti shooting star ya, ada doji candle, garis jarum yang cukup panjang di bawah, yang mana di atasnya cuman seperti strap saja gitu. Itu kalau misalkan dilihat dari candle. Apakah masih bisa lanjut lagi atau tidak ada yang tahu, tapi hari ini net foreign sell seluruh market itu adalah sekitar 100,3 miliar ya secara netnya. Kemudian turnovernya sama seperti kemarin, kurang lebih 13 triliunan dengan 186 saham naik, 332 saham turun, dan 149 saham yang masih bergerak stagnan. Kita ke saham pertama, yaitu saham Pura Delta Lestari Tbk dengan kode emiten Demas. Hari ini kembali ditutup stagnan di harga 191, dan memang Demas hari ini juga bergerak tidak terlalu liar, masih bermain di range 191 sampai dengan 193. Kalau kita perhatikan dari technical analysis menggunakan The Golden Cross, maka di sini indikator masih menunjukkan medium risk, di mana harga Demas saat ini masih berada kurang lebih di tengah-tengah antara mau menuju PBH atau resisten di 198 atau malah mau turun nih di PBL 188. Nah, sekarang tinggal teman-teman mengukur. Kalau misalkan mau beli, ya lebih baik dekat dengan 188. Ya mungkin 188 sampai dengan 189 mungkin bisa dipertimbangkan sebagai area beli. Target kenaikan ke 198. Itu target terdekat, terjauh ke 204. Akan tetapi kalau misalkan saham Demas opening dibanting di bawah 188, ya jelas lebih baik wait and see. Kita akan cari adjustment PBL baru, barulah kita bisa pertimbangkan entry. Tapi kalau mampu mempertahankan 188, ya sudah bisa dicoba nih. Buy 188, 189, target ke 198 sampai dengan 204, dan prepare cut loss-nya kurang lebih di 184, 186. Ya, itu teman-teman bisa atur sendiri. Baik TP-nya, target profit bisa disesuaikan dengan masing-masing. Begitu juga dengan exit plan-nya. Untuk stop loss, teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan risk profile masing-masing. Jadi kalau saya bilang di level tersebut, bisa saja pakai di situ, bisa lebih rendah atau bisa juga lebih jauh lagi ya. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kemampuan teman-teman menerima resiko tersebut. Kalau memang merasa bahwa minusnya masih bisa ditolerir, ya sudah kita pasang lebih jauh lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau merasa bahwa ini kegedean nih, ya sudah di adjustment lagi level stop loss-nya atau bisa tawar lebih rendah nih belinya. Yang penting level 188 itu bisa dipertahankan. Kalau perhatikan dari broker summary, hari ini transaksi 910 juta saja, belum sampai 1 miliar. Dan kalau kita lihat dari strukturnya ini menarik, kemudian dari volumenya ini juga mulai menarik. Semoga ada tambahan volume besar di hari Senin nanti sehingga bisa mendobrak level resisten di 198. Kemudian berikutnya kita punya saham Zirexindo Mandiri Buana dengan kode emiten ZYRX, di mana saham ini kembali ditutup minus 1,67% di harga 590, di mana ZRX ini masih terbilang menarik karena dia setelah mengalami satu penurunan, dia kemudian mengalami konsolidasi sideways, dan konsolidasi sideways itu berada di dekat dan di atas support terkuatnya. Jadi
support terkuat PBL di 580, harga saat ini 590, artinya cuma beda 2 tick saja dia akan menyentuh area support terkuat. Selama saham ZYRX ini masih bertahan di 580, maka selama itu juga teman-teman ini masih menarik untuk kita pertimbangkan entry. Silakan pertimbangkan buy selama dia masih bertahan di atas 580 dengan range buy 580 sampai dengan 590. Batasi cut loss kurang lebih di 550, 560, target kenaikan ke 635, target jauh menuju ke 870. Akan tetapi kalau memang opening langsung dibanting 58 di bawah 580, ya jelas lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Jadi level penting itu wajib kita lihat betul apakah ketika kita buka aplikasi kita atau kita memantau dia masih berada di atas level itu atau tidak. Kalau berada di atas bisa dipertimbangkan entry, kalau berada di bawah lebih baik kita wait and see terlebih dahulu sampai nanti ada adjustment support baru untuk saham ini. Kalau kita perhatikan turnover-nya sekitar 4,7 miliar, maka coba kita perhatikan dari RTI dari sisi broker summary-nya. Nah, kalau dari analitik RTI di sini secara volume ini menarik, namun secara strukturnya masih belum ya. Semoga formasinya berubah tapi volumenya dipertahankan, maka memungkinkan sekali ZRX masih bisa membuat kenaikan bisa sampai ke 635. Yang penting selalu diingat disiplin dengan trading plan. Kalau memang jebol di bawah 580, prepare cut loss-nya. Tapi kalau bisa kuat bertahan di sana, ya jangan ragu, jangan takut, buy saja. Kalau ternyata dia turun lagi, kita udah prepare cut loss kita di angka tadi 550, 560. Tapi kalau beneran dia naik, kita punya potensi upside-nya cukup gede sampai 635. Kalau 635 pun tembus, maka upside kita bisa sampai 870. Jadi ketika mau trading itu punya trading plan. Nah, setelah punya trading plan, hajar saja kalau memang dia masuk ke trading plan. Kalau memang waktunya buy, ya buy. Tidak perlu kita takut kayak, wah ini kalau saya beli malah dia turun lagi gimana ya? Atau kalau saya tidak beli takut dia naik bagaimana ya? Ya kita tidak boleh sampai kepada titik seperti itu. Karena apa? Artinya kita tidak siap atau belum siap untuk melakukan trading. Nah, ketika kita mau trading, tentu kita harus siap peralatan-peralatan tempur itu yang mana itu membantu kita menguatkan psikologis kita agar kita bisa lebih yakin untuk membeli. Jadi kadang kan ada yang ketika sama juga di grup saya, ketika informasi buy ini itu kan nggak ada yang beli kan, cuman lihat benar nggak naik ya. Pas sudah terbang baru masih boleh beli nggak? Nah itu kan harusnya tuh apa ya, mindsetnya tuh harusnya dibalik ya. Ketika diinformasikan artinya kan dekat support terkuat nih. Harusnya di situ berani, kalaupun memang tidak naik malah turun nih kita udah tahu cut loss-nya di berapa. Tapi ketika dia sudah terbang, maka tentu orang-orang yang ambil duluan itu pasti sudah mulai prepare taking profit. Nah, sedangkan kita baru prepare untuk mau buy. Tingkat kemungkinan untuk kita profit itu semakin kecil. Bisa saja dia naik lagi, kita untung. Tapi kalau dia malah berbalik arah, orang yang tadi beli duluan ya tentu pasti lebih cuan dibandingkan kita yang masuk terakhir. Ya kita cuma bagian cuci piring saja. Nah, jangan sampai terjadi. Kita punya keberanian datang ketika harga saham itu sudah terbang tinggi, baru kita punya keberanian untuk kejar. Tapi ketika harganya masih belum naik, kita masih ragu untuk ambil. Nah, ini yang harus teman-teman kembali lihat lagi nih dalam trading 1 minggu terakhir ini, Senin sampai Jumat, kira-kira ada nggak yang perlu direview? Apakah teman-teman merasa bahwa ada yang kelewatan? Misalkan ini saya udah mau beli tapi ternyata saya ragu, ternyata dia terbang. Oh, ini dia sudah terbang tinggi, ternyata saya beli malah dibanting. Contoh baca itu semuanya kejar-kejaran karena sentimen, dibanting ARB dan sampai sekarang mungkin juga masih turun cukup lumayan ya. Kalau kita perhatikan Bank Capital Indonesia hari ini dia di 352 ya, sempat ke 346 atau di titik terendahnya hari ini. Jadi kalau memang kita niat trading, maka kita harus juga niat untuk memprepare trading plan kita. Apakah bisa masuk tanpa analisa? Bisa saja sih. Langsung hajar saja bisa saja sih, tapi kemungkinan gagalnya lebih banyak dan mungkin akhirnya bisa membuat kita kapok untuk tidak trading lagi. Nah, itu yang jangan sampai kita alami ya. Jangan sampai kesalahan kita sendiri akhirnya membuat kita merasa bahwa saham itu susah. Saya tidak pernah untung. Saham itu selalu hanya untuk orang yang punya berduit. Saham itu hanya untuk orang yang punya koneksi. Padahal kita sendiri yang memperlakukan itu salah.
mindset kita itu masih belum benar terkait dengan mau investing, mau kita trading, itu masih belum tepat. Jadi sebenarnya instrumennya tidak salah, tapi mindset kita sajalah yang mungkin belum pas untuk masuk ke capital market. Jadi kalau memang kita ini mau invest atau trading aja ragu, ya sudah tidak perlu masuk dulu. Investasi di instrumen lain yang mungkin jauh lebih aman, karena sama-sama instrumen. Bisa kita ke deposito, bisa ke pakai reksadana, RDPU, RDPT, bisa semua kita pakai. Itu sama-sama juga bagian dari instrumen investasi. Tinggal mengukur nih, kalau kita siap dengan resiko tinggi, ya sudah terjun aja di saham. Tapi kalau kita sudah terjun terus takut, ya lebih baik tarik aja, amankan uangnya daripada habis kan. Makanya menurut saya pribadi, kalau memang mau terjun, ya investasi terbaik memang adalah investasi layar ke atas. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dari pengalaman orang. Ketika sudah diinformasikan bahwa orang yang sudah mengalami rugi atau apapun, ya coba jadikan itu pelajaran gitu. Jangan kita mau coba sendiri dengan pengalaman baru kita. Misalkan, ini pasti bohong, saya tidak mau cut loss, hold, kuat, yakin hold. Nanti pada satu titik akhirnya beneran cut loss dan penyesalannya baru muncul belakangan. Jadi jangan sampai seperti itu. Semoga teman-teman bisa jauh lebih baik dari hari kemarin. Itu pentingnya. Tidak perlu lihat kiri kanan, tidak perlu lihat teman kiri kanan bahwa dia cuan terus, saya malah rugi terus. Tidak perlu. Tapi setidaknya kita bandingkan dengan diri kita di hari kemarin. Kalau misalkan kemarin minusnya 5%, hari ini mungkin kita sudah berkurang minus 3%. Mungkin minggu depan kita sudah bisa profit tipis-tipis. Yaitu kita berarti kita bisa mengalami satu perubahan yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Jadi tidak perlu bandingkan dengan orang lain, karena setiap dari kita punya privilege masing-masing ya. Jadi kita punya waktu, kita punya uang, kita punya psikologi, itu berbeda-beda. Jadi syukuri apa yang kita punya, dan kita harus punya mindset yang benar ketika kita mau invest atau ketika kita mau trading di saham. Kemudian berikutnya kita punya saham distribusi voucher Nusantara dengan kode emiten DIVA, di mana DIVA ini ditutup minus 0,44% di harga 2.290, dan di harga saat ini memang dia masih berada dalam high risk level ya. Di indikator menunjukkan high risk level karena memang harga saat ini dekat dengan area PBH di 2350. DIVA sendiri sempat untuk mencoba menembus area resisten terkuatnya di 2350, namun hari ini dia cuma menyentuh dan setelah itu dia turun lagi, dibanting lagi. Artinya apa? Kalau memang dia masih belum kuat untuk menembus 2350, maka ada kemungkinan terjadi potensi pembalikan arah ya. Jadi ketika dia belum mampu menembus atap, sudah berkali-kali, ini sudah 3 kali dia berusaha, tidak mampu ditembus, maka ada peluang dia mungkin akan koreksi dulu sebelum dia menyiapkan tenaga lagi untuk menembus atapnya di 2350. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli DIVA, lebih baik disarankan sabar menunggu di sekitaran area PB lagi. Semoga dia bisa turun di 2040 sampai dengan 2100. Nah, itu baru kita bisa mempertimbangkan untuk entry buy. Atau opsi kedua adalah ketika dia bisa beneran melewati 2350, ya sudah kita buy on breakout di sana dengan target kenaikan ke 5275. Itu memang target jauh sekali, tapi kita mungkin bisa sesuaikan. Ya 2400 kita TP, 2450 kita TP, 2500 juga kita TP, itu disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tapi target price di sini menunjukkan 40 hari harga tertinggi di 5275. Jadi kalau memang dia bisa ke sana ya syukur-syukur ya. Dan kalau misalkan ternyata setelah dia breakout turun lagi, ya langsung prepare cut loss 3-4 tick dari harga PBH-nya. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisi market yang ada. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini secara volume dan structure ini masih jelek ya. Memungkinkan sekali ini akan koreksi dulu sebelum dia bisa naik kembali. Kemudian berikutnya kita punya saham Capital Nusantara Indonesia dengan kode emiten CANI, di mana saham CANI ini ditutup naik 2,41% di harga 127. Tadi pagi sempat ke 134 dan setelah itu dibanting, akhirnya closing di 127. Ya, tidak tahu, mungkin ada yang juga hobi kejar-kejaran saham ini. Mungkin beli di 127, mungkin beli 130, bahkan mungkin di 134 dan ternyata dia nyangkut. Ya, apakah CANI masih bagus? Ya, kalau dilihat dari sini sih memang masih bagus.
karena masih bertahan di atas PBL di 120. Jebol di bawah 120 rawan. Potensi penurunan ke 103 itu terbuka lebar. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur membeli, perhatikan level ini 120. Bisa bertahan di atas 120, Chani mungkin masih punya potensi untuk kembali menguji 138, itu adalah PBH, dan mungkin next dia bisa ke 252. Tapi kalau misalkan 120 itu jebol, ya tidak mampu mempertahankan level 120 ini, maka potensi ke 103 itu terbuka lebar untuk saham Chani. Nah, bagi yang sudah punya barang ya tentu prepare cut loss-nya dan disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau yang belum punya saham ini, indikator masih menunjukkan medium risk. Kalau saya pribadi ditanya dengan harga seperti ini, saya tetap harus menunggu bersabar dia lebih dekat dengan area PBL, baru mungkin saya bisa pertimbangkan untuk entry kalau bisa kuat bertahan. Jadi kalau ditanya ya jawabannya ya mending lebih baik sabar menunggu di 120 sampai dengan 121, cut loss kurang lebih di 116 117, target kenaikan ke 138 sampai dengan 252. Akan tetapi kalau misalkan ternyata besok dia malah naik terus, terbang tinggi, ya sudah, kita cari emiten lain. Tidak perlu kita kejar lagi saham-saham yang seperti ini karena volatilitas tinggi, potensi nyangkut juga tinggi. Daripada kita mengejar-kejar saham yang sudah naik tapi kita tidak paham cara keluarnya, ya lebih baik cari yang lebih aman. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa keluar masuk di saham itu yang begitu cepat ya. Ada trik-triknya memang. Bagaimana kita biar cuman mau ambil 3-4 tik tapi tidak sampai kita kena nyangkut. Itu ada triknya memang. Tapi kalau yang belum terbiasa pasti jadi korban terus. Niatnya copet malah dicopet nanti. Jadi jangan sampai kejadian itu terulang di teman-teman. Jadi kalau ditanya, Chani ya selama di atas 120 aman. Kalau dia bisa turun ke 120 itu lumayan, kita bisa coba entry buy di sana. Tapi kalau malah dia terus jebol ya sudah prepare cut loss-nya sudah ada. Tapi kalau dia bisa rejection dan naik kembali, ya sudah kita bisa persiapkan taking profit ya. Di rentang 138 sampai dengan 252. Bisa lebih rendah dari itu boleh sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing ya. Mau jual di harga berapapun bebas. Yang penting teman-teman merasa bahwa ini sudah cukup. Dan satu hal lagi bahwa ketika sudah menjual, entah kita jual rugi atau jual untung, ketika jual untung malah sahamnya terbang terus, ya tidak perlu kita sesali ya. Nanti itu akan sangat mengganggu psikologis dan akan membuat peta trading plan teman-teman itu berubah. Begitupun sebaliknya ketika kita sudah rugi banyak, kita cut loss, habis cut loss malah terbang. Itu pun juga jangan terlalu diambil ke hati atau ke pikiran karena itu akan sangat sekali mengganggu psikologis. Yang mana di next trading pasti teman-teman berpikir bahwa saya jangan dulu cut loss. Karena takutnya kayak kemarin nih kejadiannya. Habis saya cut loss dia terbang. Ternyata besok yang teman-teman lakukan itu tidak terjadi seperti kemarin. Malah teman-teman tidak cut loss, dia tambah turun lebih dalam. Nah itu yang akhirnya membuat psikologis teman-teman berkecamuk, bergejolak, akhirnya tradingnya bisa berantakan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan trading plan itu. Jadi kalau memang waktunya cut loss, silakan cut loss. Kalau sudah waktunya TP, ya silakan TP. Entah dia mau naik lagi atau dia mau turun lagi, itu bukan sudah urusan kita. Tugas kita adalah cari lagi emiten lain. Kita berproses terus mencari-cari emiten bagus ya untuk kita trading kan. Karena itu adalah tugas kita sehari-hari sebagai seorang trader. Karena itu juga bisa jadi sebagai sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas. Kecuali teman-teman mau invest kemudian ditinggal. Setiap tahun dapat dividen, ya udah. Itu baru memang teman-teman jadi investor. Tapi kalau masih aktif, ya itu seperti juga teman-teman lagi bekerja mencari uang sampingan. Nah, jangan sampai teman-teman dapat uang real hasil keringat teman-teman bekerja di perusahaan, membuka usaha, itu habis sia-sia hanya karena teman-teman itu salah dalam trading teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu karena itu sudah saya alami juga dalam tahun-tahun awal. Jadi itu sangat menyakitkan. Jadi jangan sampai ini terulang lagi. Tapi kalau memang mau coba ya sudah, itu urusan teman-teman ya, silakan dicoba sendiri apakah menarik atau tidak. Untuk transaksi karena Chani ini tidak sampai 1 miliar, cuma 100 jutaan. Jadi kita tidak perlu bahas bandermologinya. Kemudian kita lihat saham berikutnya adalah Island Concept Indonesia dengan kode emiten ICON, di mana saham ini juga sempat ditarik ke 121 dan setelah itu dibanting ke 111 dan closing di 114 atau naik 1,78%. Kalau misalkan kita perhatikan dari The Golden Cross, memang indikator masih menunjukkan ini low risk ya karena support terkuatnya di 103. Tapi kalau kita lihat dari jarak 114 ke 103 itu cukup besar ya, itu sangat-sangat besar, mungkin 10% penurunan
bisa jadi dia turun ke sana itu. Jadi kalau saya pribadi tetap ya, lebih baik saya sabar menunggu di sekitaran area PBL, baru saya ambil momentum untuk buy. Tapi kalau teman-teman mungkin mau coba beli di harga saat ini ya bebas, itu hak teman-teman. Tapi ingat, ada beberapa level yang bisa dipakai nih. 105, 103, 98. Ini bisa dipakai. Kalau memang beli di 114 mau cut loss ya silakan cut loss di 3 level ini, bebas. Target kenaikan ada 118, 127, 138, 159 dan 163. Ini teman-teman juga bisa pakai sebagai target untuk TP. Bisa dipakai. Jadi memang di saham itu tidak harus statis ya, tidak harus baku. Ini pasti naik, ini pasti turun, tidak mungkin. Pasti bergerak dinamis dan kita harus prepare semua level tersebut. Tapi kembali kepada profil masing-masing, kalau saya pribadi tentu saya cari yang lebih aman tapi menawarkan potensi kenaikan yang begitu besar. Tidak masalah saya harus swing, tapi saya pastikan bahwa penurunan sudah mulai melambat tapi potensi pantulan itu sangat tinggi. Itu ciri yang selalu saya pakai. Tentu tidak semerta-merta itu harus cocok dengan teman-teman. Teman-teman juga pasti punya trading style yang berbeda. Ada yang suka waran, ada yang suka main scalping, ada yang suka swing trading, ada yang suka one day trading. Itu semua punya style masing-masing. Dan di balik semua style itu ya tentu tujuan kita satu, ya cuan. Nah, pilihlah atau gunakanlah style trading yang paling nyaman buat teman-teman. Yang paling nyaman ini artinya adalah yang paling bisa membuat teman-teman itu cuan tanpa harus membuat teman-teman stres. Jadi yang benar-benar sudah teruji oleh teman-teman dan itu teman-teman bisa gunakan terus ya. Tinggal dilatih lagi biar nanti lebih baik dari hari-hari kemarin. Jadi kalau untuk icon memang saya pribadi tetap prefer untuk menunggu bersabar di 103 sampai dengan 105. Tapi kalau teman-teman ada yang mau coba membeli di harga saat ini, ya sudah, ada beberapa level support bisa dipakai sebagai cut loss. Bisa di 105, 103 atau 98 dengan target kenaikan 118, 127, 138, 159 dan 163. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara volume bagus, secara structure juga masih bagus sebenarnya. Semoga aja dia masih bisa sempat naik lebih dari 121 sehingga yang tadi mungkin terlanjur nyangkut di 121 masih bisa sempat jualan dulu sebelum nantinya dia membentuk shadow lagi. Ini kan sering nih, sudah terbang tinggi shadow, sudah terbang tinggi shadow, sudah terbang tinggi shadow. Ini shadow semua nih. Jadi kalau misalkan dikasih kesempatan dia terbang tinggi dan yang tadi nyangkut di 121 bisa keluar, lebih baik keluar dulu. Nanti urusan dia naik terus itu bukan urusan kita yang bisa kita kontrol lagi, tapi setidaknya kita sudah bisa mengamankan yang kemarinnya loss, yang tadi hari ini loss, besoknya sudah bisa lepas dengan profit. Itu yang paling terpenting. Dan terakhir, kita punya saham Golden Eagle Energy dengan kode emiten SMMT, di mana saham ini ditutup naik tipis 1,11% di harga 182, di mana kita perhatikan bahwa saham SMMT ini transaksinya hari ini cukup besar sekali, 38 miliar, sempat ditarik ke 202 dan setelah itu dibanting cuma naik 182 atau cuma naik 2 poin. Bagaimana mereka yang baru beli di 200 dan 202? Ini saya lihat di 200 cukup banyak sekali yang membeli dan apakah mungkin salah satu dari teman-teman membeli di harga 200? Apakah ini masih menarik untuk di hold atau tidak? Jawabannya memang saat ini masih aman. Kenapa masih aman? Karena masih berada di atas PBL, masih berada di atas 167. Selama masih bertahan di atas 167, maka SMMT memang masih aman. Tapi tidak berlaku bagi mereka yang sudah beli di 200. Karena 200 ke 167 itu minusnya harus berapa besar untuk kita bisa terima atau bisa kita siap untuk hold. Kalau kita harap dia bisa rebound. Kalau ternyata dia turun terus dan kita baru mau cut loss, itu tentu sudah terlalu dalam. Nah, oleh sebab itu, reason to buy itulah yang menjadi alasan kita apakah harus hold atau tidak. Kalau kita masuk ke arah teknikal, ya sudah, reason to untuk menjualnya ya juga harus teknikal gitu. Jangan sampai kita sudah masuk ke arah teknikal, setelah itu kita bingung, akhirnya hold. Ya udah, saya invest karena saya yakin perusahaannya. Lah, tadi kan kamu trading, kok sekarang jadi invest? Iya, karena emang duitnya kalau di cut loss ya itu kan repot kalau kayak gitu. Jadi kembali lagi
Kalau yang sudah punya barang, belinya di harga tinggi, lebih baik prepare cut loss secepat mungkin, cari lagi emiten yang mungkin punya potensial daripada kita ngendon uang di situ dan akhirnya uang kita tidak berputar untuk cari potensi-potensi yang lebih bagus lagi di saham lain. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, lebih baik teman-teman sabar lagi, kita menunggu dia bisa turun ke 167 sampai dengan 170. Semoga itu bisa ke sana dan teman-teman bisa ambil posisi untuk buy dengan prepare cut loss 163 sampai dengan 164. Target kenaikan ke 212 sampai dengan 232. Akan tetapi kalau misalkan ada yang nekat tetap mau beli tanpa harus menunggu ke 167, ya bebas-bebas saja. Yang penting ini ada beberapa level support yang bisa dipakai sebagai cut loss. Bisa di 178, bisa di 167, atau bisa di 165. Untuk target kenaikan bisa ke 202, bisa ke 212, bisa ke 242, bisa juga ke 232. Jadi kalau mau ambil tanpa harus menunggu dekat PBL, ya sudah, itu tadi level yang bisa teman-teman pakai. Jadi ini saya cuma bantu untuk menginformasikan ya. Kalau kita perhatikan dari broker summary, ini jelas tidak menarik sama sekali. Volume, structure ini jelek ya. Jangan sampai besok dia jebol atau ARB. Tidak ada yang tahu di hari Senin. Tapi kita pasti selalu harap yang terbaik. Semoga dia masih kasih kesempatan teman-teman yang nyangkut keluar dulu. Setelah itu dia bisa ARB dan teman-teman sudah terbebas dari nyangkut di saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-365 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.